Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggota Solihati Ayun Tias, kemudian ada Gina Agisna, saya Fazada Kurnia, kemudian ada Safina, dan ada Nurinda Rizky. Kami di sini akan menjelaskan materi mengenai intervensi dengan pendekatan humanistik. Yuk langsung saja masuk ke materi. Selamat belajar teman-teman. Oke, untuk selanjutnya yaitu definisi intervensi dan psikoterapi. Yang pertama yaitu definisi intervensi. Kata intervening berasal dari bahasa Latin yang berarti coming between, mengacu pada usaha untuk mengubah kehidupan yang sedang berjalan dengan cara tertentu. Nah, perubahan itu bisa saja kecil atau bisa saja besar, bisa saja negatif atau bisa saja positif. Istilah itu kadang memiliki implikasi negatif yang biasanya diartikan sebagai mencampuri urusan orang lain. Menurut Markham, intervensi adalah upaya untuk mengubah perilaku, pikiran, atau perasaan seseorang. Untuk selanjutnya yaitu definisi psikoterapi. Menurut Lewis, psikoterapi adalah perawatan dengan menggunakan alat-alat psikologi terhadap permasalahan yang berasal dari kehidupan emosional, di mana seorang ahli secara sengaja menciptakan hubungan profesional dengan pasien yang bertujuan pertama yaitu menghilangkan, mengubah atau menurunkan gejala-gejala yang ada. Yang kedua yaitu memperantarai perbaikan pola tingkah laku yang terganggu. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan pertumbuhan serta mengembangkan kepribadian yang positif. Nah, psikoterapi juga disebut sebagai suatu intervensi interpersonal, relasional yang digunakan oleh psikoterapis untuk membantu pasien atau klien dalam menghadapi problem-problem kehidupannya. Biasanya hal ini meliputi peningkatan perasaan secara individual dan mengurangi pengalaman subjektif yang tidak nyaman. Psikoterapi memakai suatu batasan teknik-teknik yang berdasarkan pengalamannya membangun hubungan, perubahan dialog, komunikasi, dan perilaku, dan dirancang untuk memperbaiki kesehatan mental pasien atau klien atau memperbaiki suatu hubungan kelompok, bisa saja seperti dalam hubungan keluarga. Selanjutnya ada sejarah psikologi humanistik Carl Rogers. Seperti yang kita ketahui bahwa pandangan humanistik itu berfokus pada kompetensi manusia. Sudut pandang humanistik percaya bahwa manusia adalah bagian dari alam dan merupakan kelanjutan hasil dari setiap proses alam yang sudah berjalan. Pandangan humanistik sendiri itu memiliki beberapa tokoh. Yang pertama itu Carl Rogers. Teori Rogers mempunyai kesamaan dengan psikologi eksistensial karena pada dasarnya teori ini adalah bersifat fenomenologis. Maksudnya apa? Maksudnya adalah dalam pandangannya, Rogers memberi tekanan yang kuat pada pengalaman-pengalaman sang pribadi, perasaan-perasaan dan nilai-nilainya serta semua yang terringkas dalam ekspresi kehidupan batin. Teori Rogers tentang kepribadian seperti Freud, Young, Adler, Sullivan, dan Harney lahir dari pengalaman-pengalamannya selama bekerja dengan individu-individu dalam hubungan terapeutik. Beda dengan Rogers, Maslow menetapkan penelitiannya kepada manusia yang sehat dan berperilaku stabil karena Maslow percaya bahwa pada dasarnya manusia memiliki nilai-nilai yang baik dalam dirinya. Maka dari itu, manusia yang sehat pun masih bisa diteliti untuk perkembangan ilmu psikologi. Tokoh lainnya itu ada Arthur Combs yang menekankan pentingnya setiap orang memiliki persepsi. Contoh nyatanya bisa diamati pada apa yang terjadi pada siswa saat diberikan suatu materi. Baginya akan mudah melupakan materi yang disampaikan oleh pendidik saat materi tersebut sangat sedikit kaitannya atau tidak berkaitan dengan dirinya. Maka dari itu, sisi kemanusiaan dari seseorang tidak bisa diabaikan begitu saja. Adapun karya Carl Rogers yang paling terkenal dan masih menjadi literatur sampai saat ini yaitu metode konselingnya yang disebut dengan client-centered therapy.
Kemudian ada buah buku lainnya yang juga terkenal, yaitu On Becoming a Person dan Carl Rogers on Personal Power. Selanjutnya ada teori humanistik dari Rogers. Rogers membagi struktur kepribadian menjadi 3 bagian, yaitu organisme, medan fenomena, dan diri. Untuk penjelasan lebih lanjut, teman-teman bisa lihat di dalam makalah. Selanjutnya ada stagnansi psikis. Stagnansi psikis terjadi apabila adanya ketidakseimbangan antara konsep diri dengan pengalaman yang dirasakan oleh diri organis. Ketidakseimbangan ini terjadi apabila adanya ketimpangan yang besar antara konsep diri dengan pengalaman organis, sehingga membuat seseorang menjadi mudah terkena serangan. Kurangnya kesadaran diri akan membuat seseorang berperilaku tidak logis, bukan hanya untuk orang lain namun juga untuk dirinya sendiri. Kemudian ketidakseimbangan juga terjadi apabila kesadaran diri seseorang itu hilang. Jadi muncul kegelisahan tanpa sebab dan akan memuncak menjadi suatu ancaman. Selanjutnya ada aktualisasi diri menurut Rogers. Aktualisasi diri menurut Rogers adalah motivasi bagi orang yang sehat. Jadi manusia yang sadar dan rasional tidak lagi dikontrol oleh peristiwa kanak-kanak. Rogers lebih melihat pada masa sekarang. Dia berpendapat bahwa masa lampau memang akan mempengaruhi bagaimana seseorang memandang masa sekarang dan juga akan mempengaruhi kepribadiannya. Namun ia tetap berfokus pada apa yang terjadi sekarang, bukan apa yang terjadi pada waktu itu. Kemudian ada hakikat pribadi atau self menurut Rogers. Rogers mengemukakan 19 rumusan mengenai hakikat pribadi. Di sini saya tidak akan menjelaskannya, teman-teman bisa melihatnya di makalah. Kemudian yang terakhir itu ada pribadi yang utuh. Pribadi yang utuh menurut Rogers adalah pribadi yang dapat memakai kapasitas dan bakatnya untuk merealisasikan potensinya dan bergerak menuju pemahaman yang lengkap mengenai dirinya sendiri. Rogers merinci 5 ciri kepribadian orang yang berfungsi sepenuhnya. Yang pertama itu ada keterbukaan pada pengalaman. Orang yang berfungsi sepenuhnya adalah orang yang menerima semua pengalaman dengan fleksibel, sehingga selalu timbul persepsi baru. Dengan demikian, ia akan mengalami banyak emosi baik yang positif. Kedua itu ada kehidupan eksistensial. Kehidupan eksistensial yang dimaksud di sini adalah orang tersebut terbuka terhadap pengalamannya, sehingga ia selalu menemukan sesuatu yang baru dan selalu berubah dan cenderung dapat menyesuaikan diri sebagai respon atas pengalaman selanjutnya. Yang ketiga adalah kepercayaan terhadap organisme orang sendiri. Pengalaman akan menjadi hidup ketika seseorang membuka diri terhadap pengalaman itu sendiri. Dengan begitu ia akan bertingkah laku menurut apa yang dirasanya benar, sehingga ia dapat mempertimbangkan setiap segi dari suatu situasi dengan sangat baik. Yang keempat adalah perasaan bebas. Orang yang sehat secara psikologis dapat membantu suatu pilihan tanpa adanya paksaan atau rintangan antara alternatif pikiran dan tindakan. Orang yang bebas memiliki suatu perasaan berkuasa secara pribadi mengenai kehidupan dan percaya bahwa masa depan tergantung pada dirinya sendiri, tidak pada peristiwa di masa lampau, sehingga ia dapat melihat sangat banyak pilihan dalam kehidupannya dan merasa mampu untuk melakukan apa saja yang ingin dilakukannya. Yang terakhir atau yang kelima itu kreativitas. Kreativitas yang dimaksud di sini yaitu keterbukaan diri terhadap pengalaman dan kepercayaan kepada organisme mereka sendiri yang akan mendorong seseorang untuk memiliki kreativitas dengan ciri-ciri bertingkah laku spontan, tidak defensif, berubah, bertumbuh dan berkembang sebagai respon atas stimulus-stimulus kehidupan yang beraneka ragam di sekitarnya. Jenis-jenis terapi humanistik. Secara tradisional, terapi hanya diperuntukkan untuk menangani orang-orang yang mengalami gangguan emosional atau penderitaan neurotik atau psikotik. Terapi humanistik juga dilakukan untuk orang-orang yang sehat atau populasi normal yang menginginkan pertumbuhan pribadi yang lebih penuh. Jadi terapi humanistik ini itu bisa untuk orang-orang yang normal atau orang-orang yang mengalami gangguan. Nah, jenis-jenis terapi ini itu ada 6. Yang pertama, person-centered therapy
Terapi ini itu biasa disebut dengan terapi yang berpusat pada pasien atau terapi non-direktif. Nah, terapi ini itu dicetuskan oleh Carl Rogers yang berpendapat bahwa orang-orang yang memiliki kecenderungan dasar yang mendorong mereka ke arah pertumbuhan dan pemenuhan diri. Ia juga menyebutkan bahwa gangguan-gangguan psikologis pada umumnya terjadi karena orang-orang lain menghambat individu dalam perjalanan menuju aktualisasi diri. Yang kedua yaitu Gestalt terapi. Gagasan dari psikologi Gestalt yaitu keseluruhan yang lebih daripada penjumlah atas bagian-bagiannya. Teori Gestalt ini bersifat anti-reduksionistik dengan menggunakan kata Gestalt untuk menerangkan satu-satunya hukum tentang fungsi manusia secara universal, yakni setiap organisme yang mempunyai kecenderungan mengarah kepada kebulatan. Setiap sesuatu yang membahayakan organisme dan menimbulkan situasi yang belum selesai, yang tentu saja perlu diselesaikan, sehingga menjadi bulat. Nah, tugas utama dari terapis adalah membantu pasien untuk mengalami sepenuhnya keberadaannya di sini dan sekarang. Yang ketiga yaitu transaksional analisis. Nah, terapi ini tuh dikembangkan oleh Eric Berne. Sebagai dokter jiwa, Berne mendapatkan tugas yang memeriksa kesehatan mental ratusan prajurit Amerika. Nah, untuk itu ia memiliki waktu yang terbatas. Sehubungan dengan hal tersebut, Eric itu mengembangkan metode yang cepat dan praktis guna untuk mengenali kondisi mental para prajurit. Berdasarkan metode yang diterapkan, ternyata ia mampu mengenali karakteristik para prajurit dalam waktu yang singkat. Transaksional analisis terapi atau terapi analisis transaksional merupakan bentuk terapi yang lebih memfokuskan pada kemampuan individu untuk mengambil keputusan baru. Nah, terapi ini tuh menekankan pada aspek kognitif, rasional, behavioral dalam membentuk keputusan baru. Yang keempat yaitu rasional emotif terapi. Rasional emotif terapi atau teori rasional emotif mulai dikembangkan oleh Albert Ellis, seorang doktor dan ahli dalam psikologi terapeutik yang juga seorang eksistensialis sekaligus seorang neo-Freudian. Nah, rasional emotif adalah teori yang berusaha memahami manusia sebagaimana adanya. Manusia adalah subjek yang sadar akan dirinya dan sadar akan objek-objek yang dihadapinya. Manusia adalah makhluk berbuat dan berkembang dan merupakan individu dalam satu kesatuan, yang berarti manusia itu bebas, berpikir, bernafas, dan berkehendak. Pandangan pendekatan rasional emotif tentang kepribadian yang dapat dikaji dari konsep-konsep kunci teori Albert, ada 3 pilar yang membangun tingkah laku individu, yaitu antecedent event, yang kedua belief, dan yang ketiga emotional consequence. Kerangka pilar ini kemudian dikenal dengan konsep atau teori. Selanjutnya yaitu yang kelima, logoterapi. Logoterapi dikembangkan oleh ahli saraf dan psikiater Viktor Frankl. Logoterapi dilandasi keyakinan bahwa itu adalah berjuang untuk menemukan makna dalam kehidupan seseorang yang utama, yang paling kuat memotivasi dan pendorong dalam manusia. Selanjutnya yang terakhir yaitu existential analysis. Konsep dasar terapi ini mengubah konsep berpikir dari kondisi merasa lemah dan tidak berdaya menjadi lebih bertanggung jawab dan mampu mengontrol kehidupannya sendiri, menemukan jati dirinya, sehingga menemukan kesadaran pada diri sendiri yang dapat mengeliminasi perasaan yang tidak berarti. Sedangkan perasaan tidak berarti ini biasanya muncul dalam kondisi merasa tidak berdaya, rasa bersalah, putus asa, dan sebagainya. Konsep teori ini bukan merupakan sistem terapi yang komprehensif. Eksistensialis memandang proses terapi dari sudut pandang suatu paradigma untuk memahami dan mengerti kondisi individu yang sedang bermasalah. Oleh karena itu, terapi eksistensialis memandang klien sebagai manusia, bukan sekedar aspek pola perilaku beserta mekanismenya.
Selanjutnya yaitu karakteristik person-centered therapy. Yang pertama, terapi ini berpusat pada person, difokuskan pada tanggung jawab dan kesanggupan klien untuk menemukan cara-cara menghadapi kenyataan lebih sempurna. Yang kedua, menekankan medan fenomenal klien. Medan fenomenal merupakan keseluruhan pengalaman seseorang yang diterimanya, baik yang disadari maupun yang tidak disadari. Tidak lagi menolak atau mendistorsi pengalaman-pengalaman sebagaimana adanya. Yang ketiga, prinsip-prinsip psikoterapi ini berdasarkan pada hasrat kematangan psikologis. Manusia itu berakar pada manusia sendiri, maka psikoterapi itu bersifat konstruktif, di mana dampak psikoterapeutik terjadi karena hubungan terapis dan klien. Yang keempat, terapi ini tidak dilakukan dengan suatu sekumpulan teknik yang khusus. Terapi pendekatan ini itu berfokus pada person sehingga terapis dan klien memperlihatkan kemanusiawiannya dan berpartisipasi dalam pengalaman pertumbuhan. Nah, teknik-teknik terapi ini itu tidak memiliki metode atau teknik yang spesifik. Sikap-sikap terapis dan kepercayaan antara terapis dan klienlah yang berperan penting dalam proses terapi. Terapis membangun hubungan yang membantu, di mana klien akan mengalami kebebasan untuk mengeksplorasi area-area kehidupannya yang sekarang dilingkari dan atau didistorsinya. Terapis memandang klien sebagai narator yang aktif, membangun terapi secara interaktif dan sinergis untuk perubahan yang positif. Dalam terapi ini, pada umumnya menggunakan teknik dasar yang mencakup mendengarkan aktif, merefleksikan perasaan-perasaan atau pengalaman, menjelaskan dan hadir bagi klien, namun tidak memasukkan pengetesan diagnostik, penafsiran, kasus sejarah, dan bertanya atau menggali informasi. Untuk terapi ini, kualitas hubungan terapi jauh lebih penting daripada teknis. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep dasar client-centered therapy. Jadi, konsep dasar dari client-centered therapy yaitu individu memiliki kecenderungan untuk mengaktualisasikan dirinya yang berfungsi satu sama lain dalam sebuah organisme. Jadi, para terapis atau para konselor dengan metode client-centered therapy ini lebih berfokus pada potensi yang dimiliki oleh klien yang bisa dikembangkan dan bisa dimanfaatkan. Nah, dalam konseling dengan teknik client-centered therapy ini terdapat dua sisi, dari sisi konselornya sendiri dan juga dari sisi konselingnya. Nah, dari sisi konselor di sini ada 3 poin. Yang pertama ada congruence, yang kedua ada unconditional positive regard, dan juga ada empathy. Ya, teman-teman semua sudah tidak asing lagi ya dengan ketiga istilah ini. Yang pertama ada congruence. Congruence itu berarti yang mana konselor di sini paham tentang dirinya sendiri sehingga pikiran, perasaan, dan perilakunya serasi. Dan kondisi konselor di mana perasaan konselor berada dalam jangkauannya disadari, dapat dikomunikasikan jika sesuai atau pantas dikomunikasikan. Yang kedua ada unconditional positive regard, adalah bagaimana terapis dapat menerima klien apa adanya, di mana terapis membiarkan dan menerima apa yang klien ucapkan, pikirkan, dan lakukan. Yang ketiga ada empati. Empati di sini yang mana konselor bisa memahami orang lain dari kerangka berpikir klien. Di sini juga konselor harus dapat menyingkirkan nilai pribadi tanpa terlarut dalam nilai orang lain. Kemudian dari sisi konselingnya di sini ada 3 poin, yaitu self concept, locus of evaluation, dan experience. Yang pertama ada self-concept, yaitu merujuk pada bagaimana klien memandang, memikirkan, menghargai diri sendiri. Dan locus of evaluation merujuk pada sudut pandang
klien, bagaimana klien memandang dirinya sendiri. Orang yang bermasalah akan terlalu menilai diri mereka berdasarkan persepsi orang lain. Dan yang terakhir, experience adalah proses di mana klien mengubah proses pandangannya dari yang kaku dan terbatas menjadi lebih terbuka. Teori client-centered therapy memang berfokus pribadi terdapat. Jadi pada teori client-centered therapy ini memang lebih berfokus bahwasanya pribadi itu mempunyai optimisme mendasar tentang kemampuan dan motivasi primer mereka. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama ada memberikan yang terbaik dari diri kita, kecenderungan untuk beraktualisasi. Jadi Rogers menekankan setiap individu itu adalah keseluruhan yang utuh, dengan kecenderungan motivasi dasar dan kecenderungan untuk beraktualisasi. Seperti yang dikatakan Roger, inilah kecenderungan organisme yang melekat pada dirinya untuk mengembangkan semua kapasitasnya sedemikian rupa untuk mempertahankan atau memperkuat organisme itu sendiri. Yang kedua, ada mempelajari siapa diri kita. Itu perkembangan konsep diri. Meskipun teori ini berfokus pada pribadi sebagai kesatuan utuh, tapi ada satu aspek keberadaan kita memainkan peran kunci dalam perkembangan dan pemungsian. Konsep diri mulai terbentuk pada usia denim, ketika kita mulai melihat terpisah dari mereka di sekitar kita. Kita mulai memikirkan diri sendiri dengan istilah aku, sedangkan pribadi unik dengan keberagaman karakteristik. Pengetahuan kesadaran diri ini awalnya tidak diartikulasikan, namun ketika bertumbuh, terutama ketika kita belajar bicara secara bertahap, mengonsolidasikan ide tentang diri sendiri. Yang ketiga, ada kehilangan kepercayaan diri dan sumber kesedihan. Jadi pemahaman akan diri berkembang pada waktu ketika individu sangat tergantung pada orang lain untuk kebaikan fisik dan emosi. Hal ini menimbulkan konflik potensial antara pertumbuhan dan kepuasan orang di sekitar. Yang keempat, ada harga mempertahankan diri. Terkadang konsep diri terancam kesenjangan antara yang diperlukan untuk mempertahankan pemahaman tentang dunia dan diri individu, dan kasus yang dirasakan oleh individu. Untuk melindungi terhadap ketidaknyamanan dan konflik internal, individu menyaring pengalaman internal dan eksternal dengan dua proses yang dikenal sebagai distorsi dan penyangkalan. Dalam mendistorsi pengalaman, kita secara selektif mengambil yang sedang terjadi dan meninggalkan yang lainnya, atau memahami sesuatu dengan cara tertentu ketimbang cara lain. Oke, baik, masuk ke materi terakhir, yaitu Unity of Sense. Jadi gambaran manusia dengan kehidupannya itu banyak sekali dalam Al-Quran. Menurut Mustamar dan Faqih, manusia diciptakan Allah di dunia ini memiliki fungsi sebagai berikut, yaitu yang pertama, sebagai makhluk Allah yang secara kodrati merupakan makhluk religius yang mengabdi kepada Allah. Kemudian, sebagai makhluk individu yang memiliki kekhasan masing-masing, memiliki potensi dan eksistensi sendiri. Dengan keunikan yang dimilikinya, menjadikan setiap individu itu berbeda dengan yang lainnya, sehingga manusia dituntut untuk memikirkan keadaan diri sendiri, yang terdapat pada surat Al-Qamar yang berbunyi Inna kullu syai'in khalaqnahu biqadar, yang artinya sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Nah, tujuan konseling sendiri menurut Islam itu pemberdayaan iman, atau lebih tepatnya disebut mengembalikan manusia sesuai dengan fitrahnya, yaitu beragama tauhid dan penerima kebenaran, terikat perjanjian dengan Allah dan mengakui bahwa Allah itu Tuhannya. Dibekali dengan potensi akal, pendengaran, penglihatan, hati, dan petunjuk ilahiyah sebagai khalifah atau pemegang amanat untuk tugas keamanan sebagai pengabdi Allah. Baik, sekian video pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.